sarapan menguatkan pondasi, perjalanan kita berlanjut ke Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk bertemu sejumlah tokoh masyarakat. Sebagai putra daerah yang lahir di Kabupaten Pekalongan, Bapak Sukirman begitu mendukung program-program pembangunan di desa-desa hingga pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan kesempatan kegiatan reses pun benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di kantor Kecamatan Wonopringgo di Kabupaten Pekalongan, dan tentunya masih bersama Pak Sukirman, dan kali ini kita nggak hanya berdua saja ya Bapak ya. Karena hari ini kita akan mendengarkan aspirasi dari para lurah nih yang ada di Kecamatan Wonopringgo, dan tentunya ada Bu Camat dari Wonopringgo. Kita ini mendengarkan aspirasi dari Pak Lurah dulu ya Bapak ya, mungkin apa yang ingin disampaikan nih, mumpung ada wakil rakyat ya, mampir nih Pak Sukirman, mampir ke Pekalongan. Jadi gini Pak Kirman ya, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kirman. Pak Kirman telah membantu aspirasi masjid saya. Oh, majelis ya? Masjid. Oh, masjid. Ya, semua itu dana dari pemerintah, tapi kalau tidak ada panjenengan pasti nggak akan cair uangnya Pak. Lagi saya terima kasih. Nah, untuk bantuan aspirasi selanjutnya ya terserah Pak Kirman. Mau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kan. Baik, selanjutnya Bapak dari kelurahan mana Pak? Ramakembu. Berharap tahun 2023 siap. masuk. Ya, karena banyak jalan yang tidak hanya dimiliki Ramakembu, ada perbatasan dengan Kewakian. Berarti infrastruktur ya Bapak ya. Oke, baik. Nah, satu infrastruktur ya, kita punya bantuan keuangan desa dan bantuan keuangan kabupaten kota. Kalau tadi disinggung Bu Camat, Bronjong dan segala macam itu masuknya bantuan kabupaten kota, keuangan kabupaten kota. Tapi titiknya tetap di desa-desa. Lalu di bidang pendidikan kita jelaskan sekolah-sekolah, penguatan infrastruktur sekolah, ruang kelas baru, rehab dan seterusnya. Di bidang keagamaan, masjid, musola dan seterusnya tadi Pak Abi menyampaikan. Masjid, musola dan seterusnya. Di bidang kegiatan organisasi kemasyarakatan juga ormas-ormas kita ada NU Muhammadiyah dan seterusnya, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan kita juga aspirasi. Usai dari kantor Kecamatan Wonopringgo, perjalanan kita berlanjut menuju ke anak Sungai Sengkarang untuk melihat langsung kondisi sungai tersebut yang mengalami abrasi. Meski hujan mengguyur selama perjalanan, namun hal tersebut tak membuat langkah kami untuk menyerah. Beberapa menit perjalanan, akhirnya kita sampai di salah satu titik anak Sungai Sengkarang yang kondisinya memprihatinkan. Selain tingginya sedimentasi dan banyak pohon liar, tidak adanya pondasi yang tinggi dan kuat membuat aliran air sungai masuk ke pemukiman warga yang berada di samping aliran sungai. Nah, kita sekarang sudah akan melihat ini kondisi anak sungai ya Bapak ya, anak sungai Kali Sengkarang, di mana beberapa waktu lalu sungai ini sempat meluap. Dan sekarang kita coba cek kondisinya di lapangan seperti apa, karena kabarnya sampai rumah warga juga ya Pak Sukirman ya. Kira-kira panjangnya berapa meter ini Pak? Ya, ini berarti ya dari sini ke sana kira-kira ya berapa meter ini? 25 meteran ya? 25 meter sampai 50 meter lah ya. Nah, potensinya kita akan membuat tanggul kira-kira ya dari arah sini ke tanggul gitu kira-kira. Ini sebenarnya kan udah ada tanggul kecil, cuma karena di situ itu kan masuk ke sungai terus ke sana. Itu namanya terowongan. Jadi kalau air sungainya ini meluap, kapasitasnya meluap, jadi air kayak berdesak-desakan ke sana. Karena itu kecil nanti kita tengok ke sana ya. Itu terowongannya itu kecil. Jadi kita terowongannya kecil, jadi air sungainya meluap terus ya ke sini akhirnya. Nah, ini paling tidak kalau dibikin tanggul yang agak kuat, agak permanen begitu, mungkin lumayan. Artinya airnya bisa tertahan begitu. Tidak serta-merta langsung masuk ke sini. Tapi memang harus tergantung situasi alam juga. Kalau ini kan banjir kiriman dari sana, banjir kiriman dari mana namanya? Dari sungai di daerah pegunungan sana. Gitu. Baik, selain itu juga kalau kita lihat di sini kondisinya banyak sampah-sampah warga Pak, karena sungai ini juga dekat dengan rumah warga ya memang ini sih ya, sungai ini itu waktu dulu masih saya kecil itu airnya memang jernih Mbak, ikannya banyak gitu. Kita masih bisa main-main di situ. Memang ada problem dari atas sana juga,
itu tercemar polusi obat batik dan seterusnya itu. Terus belum pembuangan sampah yang sangat luar biasa ya. Jadi itu. Baik. Jadi nanti ada solusi lain juga nggak Pak untuk warga mungkin agar tidak membuang sampah lagi? Ya saya kira ini nanti harus ada apa itu namanya normalisasi aliran sungai, pengerukan gitu ya. Dikeruk, lalu kemudian alirannya rumput-rumput, sampah-sampah segala macam ini jadi cerah, lalu kemudian ini dibangun tanggul. Oke. Itu solusi terbaik. Kita tunggu ya nanti ya penyerapan dana aspirasi di tahun depan berarti. Tahun depan ya tahun 2022 ini semoga hasil temuan ini kan kita bisa kita usulkan di 2022 pembahasan ini, lalu 2023 semoga bisa terrealisasi. Oke, kita tunggu nanti 2023 ya agar warga juga nggak kebanjiran ya Pak Girman ya. Betul. Oke, selain di kali ini ada lagi Pak titik-titik yang perlu diperhatikan secara infrastruktur? Ya, selain sungai tentu jalan-jalan desa ya. Tadi kita sudah ngobrol dengan para kepala. Nah ini ada tanggul juga nih. Oh ini, tapi belum selesai. Tapi belum selesai. Oh iya. Ini tanggul warga yang dulu bangun. Nah ini harus diselesaikan juga ini. Sampai ke sana 12. Itu insya Allah ini bisa menanggulangi banjir gitu. Oke. Kalau dulu ini sempat terbangun atau mangkrak ini Pak sebetulnya? Ini memang sempat terbangun. Sempat terbangun hanya karena ini perumahan baru hanya di sekitar sini kan. Gitu. Oke, tapi semoga bisa dilanjutkan ya Bapak ya, karena nanti untuk warga juga agak susah kalau musim hujan kebanjiran ya Pak Girman ya. Jadi infrastruktur yang paling penting di Pekalongan ini memang kebanyakan tanggul begini, apa namanya, sungainya yang memang begitu dahsyat, aliran sungai Sengkarang itu deras sekali ya. Oke, jadi kita tunggu nanti ya kabarnya di tahun depan, semoga ini diajukan kemudian bisa terrealisasi di tahun depan ya, agar warga ini bisa merasakan dana aspirasi yang disalurkan ya melalui Pak Girman pastinya ya. Oke, kita mau lanjut lagi Pak, lihat-lihat kondisi di anak sungai ini ya. Karena ini posisi juga agak gerimis nih Pak Girman ya, semoga nggak banjir hari ini ya. Ya, ini tadi malam katanya juga meluap. Kami dapat info dari apa namanya? Nih, saya tunjukkan Mbak Devi, hati-hati tapi ya. Ya, oke. Nah, ini tuh terowongannya. Memang tampak ini kalau diambil kamera juga bagus ini. Tampak apa namanya? Terowongannya kan kecil ya. Iya. Jadi kalau ini meluap sungainya di situ. Airnya nggak bisa langsung masuk semua ya. Dulu Pak, bagus Mbak, sebenarnya ini airnya dulu jernih banget. Karena lama-lama alam dan seterusnya yang kemudian bisa seperti itu. Nanti berarti ini terowongannya dirubah lagi atau gimana? Enggak sih, kalau terowongan tetep itu ya? permanen ya. Di atasnya itu kan sungai juga tuh. Di atasnya ini tapi sungai irigasi. Terus ini tembok ini yang perlu kita tambahin.